Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Pak, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek akhir sistem informasi akuntansi dari kelompok kami, yaitu analisis dan pemodelan sistem informasi akuntansi pada siklus bisnis perusahaan. Dengan anggota kelompok saya, yang pertama yaitu saya sendiri sebagai moderator Indu Rahmalia, dan selanjutnya Najwa Zahra Syam, dan juga Olivia T. Ayuni. Langsung saja untuk yang pertama yaitu terkait latar belakang. Di tengah era globalisasi dan digitalisasi yang semakin berkembang, setiap perusahaan dituntut untuk mampu bersaing secara efisien dan efektif agar dapat terus eksis dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Hal ini menjadi semakin penting bagi perusahaan manufaktur seperti PT Kalbi Farma Tbk, salah satu produsen farmasi terbesar di Indonesia yang telah menembus pasar internasional. Untuk mendukung aktivitas produksinya, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Proses produksi merupakan komponen vital dalam perusahaan manufaktur karena berhubungan langsung dengan output yang akan dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya yaitu Company Profile PT Kalbi Farma Tbk atau KLBF. Berikut adalah profil singkat dari perusahaan manufaktur PT Kalbi Farma Tbk KLBF. Yang pertama yaitu nama perusahaan dan lokasi. Kalbi Farma Tbk adalah sebuah perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1966 oleh Dr. Benjamin Setiawan. Kalbi Farma telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia dengan portofolio yang mencakup produk-produk farmasi, makanan, dan minuman kesehatan, serta suplemen. Kemudian untuk bidang usaha, Kalbi Farma beroperasi secara terintegrasi dalam ekosistem kesehatan dari formulasi dan manufaktur seperti resmi, OTC, nutrisi, herbal, minuman, didukung oleh distribusi dan logistik, jasa kesehatan klinis dan diagnostik, hingga riset bioteknologi dan vaksin, serta manajemen rantai pasok bahan baku lokal. Pada tahun 1991, KB Farma resmi tercatat di Bursa Efek dan menjadi perusahaan publik. Kemudian selanjutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi PT Kalbi Farma mencakup Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi, Komite Risiko Usaha, Corporate Function, dan Unit Bisnis Strategis. Kemudian yaitu untuk produk atau jasa utama, berikut beberapa produk unggulan dari PT Kalbi Farma Tbk. Untuk kategori obat bebas atau konsumen, contoh produk unggulannya yaitu Promah, Bodrex, Entrostop, Comix, Misagrip, Procold, Woods, Fatigon, Extra Joss, Hydrocoko. Kemudian untuk obat resep atau generik, contoh produk unggulannya yaitu Amoxicillin, Losartan, Metformin, atau Vastatin, Ezelin, atau insulin Gargin generik. Kemudian untuk nutrisi dan suplemen, contoh produk unggulannya yaitu Diabetasol, Prenagen, Milna, Fitbar, Entrasol, Diva Beauty Drink, Nutrif, Lovamil, dan Fit Chips. Kemudian untuk produk biologi dan riset, contoh produk unggulannya yaitu Evesa, vaksin, produk biologis, serta produk biologis ekspor. Kemudian untuk sistem informasi yang digunakan, sistem ini tidak hanya berbasis teknologi, tapi juga dirancang agar efisien, terintegrasi, dan mendukung semua lini usaha. Tapi hal ini tidak dijelaskan langsung oleh PT Kalbi Farma Tbk, tapi mungkin ini digunakan oleh PT Kalbi Farma Tbk. Di antaranya yang pertama yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP, fungsinya untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis mulai dari produksi, keuangan, pengadaan, gudang, hingga distribusi. Kemudian Supply Chain Management System atau SCM, fungsinya untuk mengatur alur logistik dari pemasok atau supplier, produksi, hingga produk sampai ke konsumen.
Kemudian Customer Relationship Management atau CRM, fungsinya itu mengelola hubungan dengan pelanggan seperti dokter, rumah sakit, apotik, dan konsumen. Selanjutnya yaitu Research and Development atau R&D. Departemen R&D memiliki peran penting dalam menciptakan inovasi produk baru di PT Kalbe Farma Tbk. Proses produksi tidak bisa berjalan. Yang kedua yaitu analisis siklus produksi atau production cycle pada PT Kalbe Farma Tbk. Yang pertama yaitu aktor atau proses yang terlibat. Yang pertama contohnya yaitu Research and Development atau R&D. Departemen R&D memiliki peran penting dalam menciptakan inovasi produk baru di PT Kalbe Farma Tbk. Proses produksi tidak bisa berjalan tanpa adanya pengembangan formula yang tepat dan aman dari R&D. Kemudian, Production Planning and Inventory Control atau PPIC. PPIC adalah pusat pengendalian siklus produksi, karena merekalah yang merencanakan seluruh aktivitas produksi. Kemudian, Procurement atau pengadaan. Bagian procurement bertugas membeli semua kebutuhan bahan baku dan bahan kemas berdasarkan kebutuhan yang ditentukan oleh PPIC. Kemudian, gudang bahan baku dan produk. Gudang memiliki peran penting dalam menyimpan dan menjaga kualitas bahan baku serta produk jadi. Kemudian, analisis siklus produksi berikutnya yaitu produksi atau manufaktur, merupakan proses inti dari siklus produksi yang berada di bagian manufaktur. Disinilah bahan-bahan yang sudah direncanakan dan disiapkan akan diolah menjadi produk jadi. Kemudian Quality Control atau QC dan Quality Assurance atau QA. QC bertugas menguji mutu bahan baku, bahan antaran, dan bahan produk jadi. Pengujian meliputi aspek fisik, kimia, dan mikrobiologi. Kemudian selanjutnya yaitu distribusi dan logistik. Setelah produk selesai diproduksi dan lolos uji mutu, tahap selanjutnya adalah pendistribusian ke berbagai distributor, apotek, dan rumah sakit. Kemudian untuk analisis siklus produksi selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa Zahra Syam. Kepada Najwa, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Najwa Zahra Syam akan melanjutkan presentasi dari Dindu Rahmalia, yaitu analisis siklus produksi production cycle pada PT Kalbe Farma Tbk. Yang B, aliran dokumen atau transaksi, yaitu production order atau surat perintah produksi. Production order berisi instruksi mengenai jenis produk, jumlah batch, tanggal produksi, dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu material requisition from atau MRV. Setelah menerima production order, bagian produksi mengajukan MRV kepada gudang untuk mengambil bahan baku. Yang ketiga yaitu batch record atau logbook produksi. Semua kegiatan produksi dicatat dalam batch record, termasuk jam kerja, kondisi mesin, nama operator, dan hasil set proses. Yang keempat itu yaitu QC check sheet. QC check sheet adalah formulir yang mencatat hasil pengujian bahan dan produk. Yang next, yang kelima yaitu laporan produksi harian. Laporan ini dibuat oleh bagian produksi dan dikirim ke PPIC dan QS sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi harian. Surat jalan dan faktur atau invoice. Saat produk dikirim ke distributor, dibuatlah surat jalan sebagai bukti pengiriman fisik dan faktur sebagai dokumen tagihan. Oke, next. Yang C yaitu teknologi atau sistem yang digunakan. Yang pertama yaitu ada ERP, sistem atau SEIP. ERP, SAP adalah sistem utama yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis Kalbe. Yang kedua yaitu Manufacturing Execution System atau MES. MES digunakan untuk memantau dan mengendalikan produksi di pabrik secara langsung. Yang ketiga itu ada SCADA atau Supervisory Control and Data Equation. SCADA adalah sistem pengendali otomatis untuk mesin-mesin produksi.
Yang keempat yaitu ada Warehouse Management System atau WMS. WMS berfungsi untuk mengelola penyimpanan bahan dan produk secara efisien. Oke, next. Yang kelima yaitu ada LIMS atau Laboratory Information Management System yang digunakan oleh laboratorium QC. LIMS mencatat hasil uji sampel secara elektronik. Yang keenam itu ada AI atau Machine Learning Forecasting. KB juga mulai memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memprediksi permintaan pasar. Oke, next. Yang pemodelan proses bisnis siklus produksi KB Pharma TBK dalam bentuk flowchartnya yaitu terdapat flowchart di samping saya, yaitu ada yang pertama mulai permintaan, selanjutnya dilakukan permintaan produksi dari RAD atau penjualan, ada jadwal atau formula BOM atau master B Corp, yaitu selanjutnya pengecekan ketersediaan bahan baku dan kemasan. Bahan cukup iya atau tidak, jika tidak buat permintaan pembelian bahan. Jika ya, dilanjutkan dengan proses produksi obat, mixing, granulasi, atau dan lain-lain. Selanjutnya yaitu proses pengemasan primer dan sekunder. Jika lulus QC, jika tidak karantina atau rework. Yaitu selanjutnya pemeriksaan kualitas in proses kontrol. Lulus pemeriksaan akhir, jika tidak simpan di gudang barang jadi. Jika ya, pencatatan akuntansi produksi obat, lalu selesai. Next. Pemodelan proses bisnis siklus produksi PT Kalbe Pharma TBK dalam bentuk flowchart. Penjelasannya yaitu konteks modal. Proses produksi obat di PT Kalbi Pharma TBK diawali dengan adanya permintaan produksi biasanya berasal dari divisi riset dan pengembangan atau bagian pemasaran. Keterangan komponen atau simbol yang digunakan yaitu dalam bagian alur proses produksi obat di PT Kalbi Pharma TBK terdapat penggunaan simbol-simbol standar untuk menggambarkan tahapan aktivitas secara teratur dan mudah dipahami. Oke, next. Kelebihan dan kelemahan siklus produksi atau production cycle. Yang efisiensi proses, yang pertama ada kelebihannya yaitu pada PT Kalbi Pharma TBK menjalankan proses produksi yang telah sesuai dengan standar Good Manufacturing Practice atau GMP, sehingga alur kerja lebih terstruktur dan terjamin. Penggunaan teknologi otomatisasi dan mesin modern membantu mempercepat proses produksi dan mengurangi limbah. Pada kelemahannya yaitu keanekaragaman produk yang dimiliki Kalbe dapat menyebabkan hambatan dalam produksi jika tidak diatur secara efisien. Selain itu, ketergantungan terhadap bahan baku impor menjadikan proses produksi rentan terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga global. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najwa Zahra Syam yang telah menjelaskan materi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Olivia. Kepada Olivia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi lanjutan dari Najwa Zahra Syam, yaitu poin 2.4, kelebihan dan kelemahan siklus produksi atau production cycle. Yang poin 2-nya, keandalan sistem informasi. Kelebihannya yaitu Kalbe telah menerapkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP berbasis SAP yang mengintegrasikan seluruh aktivitas perusahaan, mulai dari produksi hingga distribusi. Sistem ini memungkinkan pelacakan produk secara menyeluruh yang sangat penting dalam menjaga mutu dan keamanan produk. Untuk kelemahannya, ketergantungan yang besar pada sistem digital menimbulkan potensi gangguan bila terjadi kerusakan sistem atau serangan cyber,
Selain itu, perlu ada pembaruan sistem dan pelatihan rutin agar karyawan dapat menggunakan teknologi dengan maksimal. Next. Yang ketiga, risiko kesalahan dan kecurangan atau fraud. Kelebihannya, dengan adanya digitalisasi proses produksi dan standar operasional yang ketat, risiko kesalahan manusia dapat ditekan. Pengawasan internal maupun eksternal dilakukan secara berkala untuk menjaga integritas dan transparansi. Kelemahannya, karena perusahaan memiliki banyak unit dan anak usaha, potensi terjadinya penyimpangan atau manipulasi antar level organisasi masih tetap ada. Proses manual di sebagian area juga dapat membuka peluang untuk terjadinya kecurangan, terutama dalam pengelolaan gudang. Next. Yang keempat, kepatuhan terhadap prinsip pengendalian internal. Kelebihannya, Kalbe telah menerapkan pemisahan tugas yang jelas antar departemen, seperti antara produksi, pengawasan kualitas, dan pengiriman barang. Selain itu, perusahaan memiliki prosedur standar yang terdokumentasi dan melakukan audit internal secara berkala untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan standar mutu. Kelemahannya, pelaksanaan kontrol internal di unit produksi yang jauh dari kantor pusat bisa saja kurang optimal, terutama bila pengawasan langsung terbatas. Risiko kelalaian dalam menjaga kualitas juga mungkin muncul jika pelatihan dan evaluasi karyawan tidak dilakukan secara konsisten. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang A, siklus produksi terintegrasi. PT Kalbe Farma Tbk menerapkan siklus produksi yang terintegrasi dan sistematis, dimulai dari riset dan pengembangan, IRD, perencanaan produksi, PPIC, pengadaan bahan baku, procurement, penyimpanan di gudang, proses manufaktur, pengendalian mutu, QC atau QA, hingga distribusi produk ke konsumen. Yang B, peran sistem informasi akuntansi. Penggunaan sistem informasi akuntansi khususnya SAP ERP dan Manufacturing Execution System atau MES sangat penting dalam mendukung setiap tahapan siklus produksi. Sistem ini memastikan data yang akurat, real-time, serta meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan. Next. Selanjutnya yang C, dokumentasi dan pengendalian internal. Setiap tahapan produksi didukung oleh aliran dokumen yang jelas seperti production order, material requisition form, batch record, KC check sheet, dan laporan produksi harian. Hal ini meningkatkan akuntabilitas, pelacakan, dan pengendalian internal. D. Kualitas dan kepatuhan standar. Pengawasan mutu yang ketat melalui QC dan QA memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar nasional BPOM dan internasional WHO GMP, sehingga menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen. Next. Dan yang terakhir yaitu efisiensi dan transparansi. Integrasi sistem informasi memungkinkan efisiensi proses, pengelolaan stok yang optimal, dan transparansi antar departemen. Hal ini mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat oleh manajemen. Jadi secara keseluruhan, implementasi sistem informasi akuntansi yang terintegrasi di PT Kalbe Farma Tbk telah berhasil meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam siklus produksinya. Penggunaan SAP ERP, MES, dan SCM memungkinkan setiap proses terpantau secara real-time dan terdokumentasi
diimplementasi dengan baik, sehingga mendukung keunggulan kompetitif perusahaan di industri farmasi. Terima kasih Bapak. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.